Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Fatullah bin Harin. Nomor metrik BE 241607009. Pada hari ini saya akan menceritakan kepada Anda semua tentang pengalaman dan peranan untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, seperti kita tahu, uh, anak muda pada masa kini kurang menitik beratkan tentang kepemimpinan dalam diri mereka. Hal ini dikatakan demikian karena bagi mereka sekiranya kita memimpin yang merugikan masa anak muda itu tersebut. Karena anak muda kini lebih mementingkan untuk bermain gadget dan tidak mementingkan bahwa kepemimpinan ini mampu meningkatkan kualiti diri mereka. Oleh itu, pada hari ini saya akan menceritakan tentang Anda pengalaman yang perlu dicontohi ataupun diikuti oleh anak muda pada masa kini. Ketika umur saya 13 tahun, yaitu pada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, saya menjadi ketua kelas bagi kelas-kelas nomor 1. Lalu itu hari ini saya akan berkongsi kepada Anda tentang pengalaman saya menjadi seorang pemimpin. Ketika saya bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Bukit Kalam di wilayah Persekutuan Labuan, saya menjadi ketua kelas daripada tahun 4 sehingga tahun 6. Dan pada ketika itu terlalu banyak cobaan yang telah saya hadapi, terutamanya ketika kita masih belum menganjak ke remaja. Kita tahu diri kita sangat nakal, dan pada ketika itu dia menyukarkan saya untuk membahagikan bagaimana cara untuk memimpin ketika umur masih kecil. Dan pada ketika itu juga saya tidak dapat fokus terhadap akademik saya karena dia sangat sukar kepada saya. Akan tetapi semakin hari saya mula untuk belajar bagaimana cara untuk memimpin, dan kemudiannya ia berjalan dengan lancar sehingga saya tahun 6. Dan alhamdulillah rezeki untuk diri saya menjadi tokoh murid, tokoh kepimpinan, dan tokoh akademik pada akhir sekolah di tahun 6. Kemudian beranjak masa ke sekolah menengah, ketika tingkatan 1 saya menjadi murid biasa seperti biasa, dan boleh dikatakan saya masih awal untuk menunjukkan kepemimpinan saya dan pengalaman saya daripada tahun 4 sehingga tahun 6 di sekolah rendah. Dan seperti kita tahu, um, sekeliling pada sekolah menengah sangat berbeza dengan sekolah rendah, karena kita dikelilingi dengan orang-orang lebih tua daripada kita. Dan hari semakin hari, tahun 8 tahun, pada ketika PT3 tingkatan 3, saya menjadi ketua kelas. Pada waktu ketika itu saya dipilih oleh guru kelas saya, dan terus boleh dikatakan sangat mencabar karena pada waktu ketika itu penolong ketua kelas saya kurang memberi kerjasama kepada saya untuk kita bersama-sama memimpin kelas. Dan boleh dikatakan 3 bulan saya bekerja seorang diri tanpa bantuan penolong ketua kelas. Kemudian hari saya mula untuk menasihati penolong ketua kelas tersebut, dan alhamdulillah kami memiliki kesepahaman yang tinggi dan mula untuk memimpin sebuah kelas yang daripada bermasalah dan sehinggalah berjaya. Dan antara pengalaman yang paling manis ketika saya berada di sekolah menengah, saya memimpin suatu program yang dinamakan Jati Diri Sekolah Menengah Kebangsaan Pantai, IB World School di wilayah Persekutuan Labuan. Saya
dan 5 sahabat saya dipilih untuk memimpin sesuatu program, uh, boleh dikatakan perkemahan perdana lah untuk sekolah menengah tersebut. Dan berbanyak boleh dikatakan banyak cabaran ataupun liku-liku yang telah kami berenam hadapi, dan kami hampir berlakunya perpecah belahan, maafkan saya, perpecah belahan antara kami karena di atas faktor-faktor yang boleh dikatakan kurang kesepahaman. Sebab seperti kita tahu manusia, ide ataupun pemikiran mereka tidak sama dengan orang yang lain. So dari sana kami mula, daripada berlakunya tidak kesepahaman itu berlakulah bermulalah titik hitam dalam camp jati diri itu tersebut. Dan ketika itu juga saya mula untuk menyelesaikan masalah ini. Saya mempertemukan sahabat saya, 2 orang ini, agar mereka dapat menceritakan menceritakan masalah mereka antara satu sama lain, kenapa mereka kurang kesepahaman. Dan alhamdulillah masalah dapat diselesaikan dan kami berenam mampu memimpin sesuatu program itu. Akan tetapi ketika program itu dilaksanakan, terdapat juga pelbagai boleh dikatakan cabaran yang kami hadapi, karena first, pelajar tidak mampu, boleh dikatakan tidak puas karena program itu dilaksanakan selama 2 hari. Dan selain itu juga program itu kurang aktiviti atas daripada tindakan kami dan kesilapan kami, karena kurang percaturan yang baiklah ketika dalam program tersebut. So daripada situ saya belajar, dan itu adalah pengalaman berharga bagi saya, karena itu adalah first atau pertama kali saya membuat program dan saya memimpin program tersebut. Dan saya bertekad dengan diri saya bahwa ketika itu saya akan melakukan sesuatu program baru agar program yang saya memimpin itu dapat dipandang ataupun boleh orang kata puas hati lah terhadap program yang saya pimpin dan buat. Dan alhamdulillah makin lama makin boleh dikatakan saban tahun semakin berlalu, saya telah masuk ke diploma yaitu STPM di SMK Labuan, Tingkatan 6 SMK Labuan. Dan ketika itu rezeki Allah saya menjadi Majelis Perwakilan Pelajar MPP dalam bidang sukan. Dan dari sana saya bertekad untuk menganjurkan program ataupun memimpin sesuatu program melibatkan sukan, dan saya bertekad untuk tidak mengecewakan lah pelajar-pelajar ataupun kawan-kawan saya. Dan alhamdulillah pusat tingkatan 6 yang saya duduki itu, kami mengikuti satu karnival yang dinamakan Karnival Pusat Tingkatan 6 satu Malaysia. Dan ya bukan saya mengajarkan program itu, tetapi saya dipilih oleh penolong kanan ketika itu Cikgu Seminan untuk memimpin pelajar-pelajar daripada Pusat Tingkatan 6 SMK Labuan. Dan ya alhamdulillah, walaupun terdapat boleh dikatakan masa itu sangat terhad untuk saya menyediakan semua dengan lebih orang kata lebih lancar, lebih padat, tetapi alhamdulillah saya mampu memimpin 120 orang pelajar dengan jaya lah. Tetapi hal ini juga bukan saya ingin membanggakan diri saya, tetapi kawan-kawan daripada MPP SMK Labuan juga banyak membantu saya, karena kepemimpinan ini bukan daripada satu orang, tetapi kerjasama
Daripada kerjasama itulah ia akan melahirkan kepimpinan dalam diri sendiri. Dan ya alhamdulillah sehingga masuk ke university saya belum memimpin ataupun menjadi pemimpin, tetapi saya telah sedikit sebanyak boleh dikatakan menjadi ketua kumpulan lah. Itu pun dikira bagi saya memimpin dengan tidaklah besar seperti pengalaman lalu, tapi dengan menjadi pemimpin ketua kumpulan juga saya boleh mengetahui ataupun mengenali kumpulan mana yang tidak bekerja sama kepada saya, dan atas daripada pengalaman dahulu saya mampu menghadapi situasi yang sangat mencabar, walaupun kita tahu manusia pada masa kini tidak sama. Dan akhir kata bagi saya kita sebagai orang muda ataupun golongan muda perlu menitik beratkan kepemimpinan dalam diri kita, sebab kepemimpinan ini bukan sahaja mampu meningkatkan kualiti diri, tapi dapat melahirkan pemimpin muda pada masa akan datang. Dan itu saja apa yang saya ingin kongsikan kepada Anda. Sekian, terima kasih.